Di dunia ini ada 3 hal yang tak pasti. Yang pertama percintaan, yang kedua masa depan, yang ketiga Manchester United. Selamat datang di Box to Box Football Show. Ada. Mungkin tidak pasti performanya maksudnya ya. Bukan begitu Pak Tio? Betul. Pasti kalah bukannya? Ush, sombong mentang tim lo menang ya, nggak ada yang Hati-hati. peduli juga. Ini tapi kita di sini nih kalah-kalah semua nih. 2-0. Timnya nih. Enggak, dia tuh pendukung Man United. Tapi pas giliran kalahan pindah ke Leeds. Emang. Jelek banget. Udah kebanyakan nih Jelek. pandit. Iya. Gue mau Leeds aja. Lo Tapi tau Leeds gak? menang. Menang 2-0 lawan Blackburn. Yang nyetak gol siapa? Hah? Yang nyetak Gol gol. Piru. Hah? Piro. Siapa tuh? Gak tau ya? Enggak maksudnya Leeds Ada- Blackburn kayaknya tahun 2005 gitu kayaknya Oh masih iya, ada. enggak, 98 lah. Ya, Delapan ketar. Morten Gams Pedersen. Pedersen. Gitu. Ya Heeh. ampun. Milihnya yang gak mau diledekin. Iya emang. Parah lo. Sebenarnya tuh kita hari ini tuh ngapain kita rekaman sih tim kalah. Misu-misu. Iya. Jax aja sendirian aturan ya. Gue kalau milih yang gak mau kalahan, Girona lah gue. Iya bener juga ya. Bener juga sih. Tapi kan kalah sama Madrid. Oh iya. Ya kalah. kan. Ini selain Arsenal dan juga Man United yang kalah lagi adalah Barcelona. Barcelona, Bayern. Newcastle, Chelsea. Chelsea. Bayern Munchen. Bayern Munchen. 1-5. Jerry 1-5. nggak percaya kalau gue kasih tau Jer Bayern Munchen ketinggalan 5-1. Apaan sih pas gue skornya? Yang bener lu. Iya 5-1. Enggak, gue pikir maksudnya lu tau gak sih Munchen ketinggalan 2 gol, 3 gol, tapi endingnya menang Munchen. Tio bilang full time. Gue kasih lihat fotonya. Lawan Frankfurt. Dan bukan cuma itu tapi Milan juga kalah. Milan kalah. Iya. Ya udah lah ya. Emang setia kawan. Jadi Arsenal kalah, United kalah, Newcastle kalah, Chelsea kalah. Terus siapa lagi yang kalah? Spurs menang lagi. Terus Newcastle Spurs kalah ya. menang, Newcastle kalah. Ya alhamdulillah agak mengobati walaupun nggak mengobati banget ya. Persib kalah, Persib. Iya Persik kalah Persik ya. Persik itu kalah. itu gara-gara pemain Persik turun tuh dari bus nyapa warga di bawah. Oh iya. Ya kan? Iya, itu tuh Baru kiper faktornya. baru ya, Mendoza. Iya. Kiper Filipina. Tapi kalau kita ngomongin bola lokal kita tidak berhenti menyuarakan tragedi Kanjuruhan. Karena kalau ini tidak terus tuntas kita berasa kalah nih. Yes. Kalah. Ya kan? Ada update juga. Tapi sebenarnya bukan hal yang baik. Ini sebenarnya bukan Kanjuruhan tapi lebih ke Betul. PSIS ya. PSIS lawan PSS ini kejadian awal Desember ini ya. Ya. Jadi dia dijatuhi hukuman serupa Arema di Tragi Kanjuruhan nih dari Kompas judulnya kayak gitu. Kenapa serupa? Karena dari waktu ngadepin PSIS ini ada ricuh antar supporter dan aparat. Ya Di kan? luar lapangan ya. Ya, terus di luar lapangan dan terus kemudian sama komite disiplin dikasih hukuman PSIS tidak boleh bermain penonton tanpa ya? penonton di sepanjang sisa musim ini. Oke. Gitu. Terus kemudian tadi yang gue baca tuh CEO-nya si Yoyo Sukawi Yoyo. protes soalnya dia bilang sebenarnya ya kami tuh dan Panpel udah Nurut. ngasih udah nurut gitu. Jadi udah ngasih penyuluhan. Supporter tandang dilarang datang gitu. Udah diinfokan kemana-mana. Tapi pada hari pertandingan masih pada datang dan itu kemudian menjadi awal kericuhan. Kalau gue baca beritanya tadi itu gitu. Jadi kemudian dia agak nggak terima gitu apa hukuman dari komite disiplinnya. Dan itu juga ada gas air matanya ya. Ada gas air mata Ada juga lagi gas dalam air ricuh mata. tersebut gitu. Jadi makanya kemudian kasus itu dikait-kaitin sama Arema dan Kanjuruhan sebenarnya. Ya sayang sekali. Meskipun gas air mata yang nembakin ya polisi bukan supporter. Iya. Tapi kan Ya kan dia yang dihukum supporter tapi. Oh, Yang dihukum PSIS ya. iya sih. Tapi hukumannya udah bener belum nih kalau bandingin sama Kanjuruhan misalnya? Kalau ngomongin maksudnya gini loh, ketika ya hukuman itu kan lu tidak bisa menilai apakah lu udah ini ya, udah melakukan sesuatu dengan benar atau enggak, tapi pada hari kejadian itu masih ada pelanggaran gitu ya. Iya. Ya mau nggak mau ya berat hati lu terpaksa gua hukum gitu loh. Emang kayak begitu kejadiannya gitu. dan tapi kan kalau kayak gitu sering banget kalau misalnya fans lawan ya, misalnya fans tandang nggak boleh datang, udah dikasih tahu jauh tapi masih baik yang ngeyel. Iya sih. Baik yang Itu dia. Makanya kalau ada kejadian kayak gini, which is bukan yang pertama setelah Kanjuruhan, ya ada beberapa kasus Iya. ya cenderung mirip lah kayak gini. Template di kolom komentar selalu sama. Dari Kanjuruhan kita belajar bahwa kita nggak pernah belajar. Itu selalu ada tuh. Kalau Ya gua lihat. belajar ketika Piala Dunia U17. Nah itu dia kelihatan kan rapi kan. Itu rapi itu. Ah. Benar. Meskipun Karena sekarang nggak ada nggak- Messi, jadi rapi. Iya. Nggak Messi, nggak berantakan, nggak ada Tapi Messi. tapi nggak ada pemain namanya Lionel Rapi deh. Ada Rapinya tapi. Iya kan gua nggak ngomongin ke sana. Nggak, Kan maksud Lionel gua- Rapi. Mas juga kalau lu samain gitu masa pemain Persis Rapidoro. Aneh banget. Messi Doro. Messi Doro. Ya tapi gini,
Ya kita sebenarnya nggak terlalu terkejut ini terjadi lagi gitu Ya. karena setelah Kanjuran pun ada lagi gitu ya. Kenapa sih nggak belajar? Itu dia. Nah kalau soal hasil nih, coba yang kalah-kalah tuh sebenarnya mengejutkan nggak? Kita lihat Arsenal lawan Aston Villa. Lumayan. Itu sih udah pasti kalah emang sudah Maksudnya seharusnya. gue jujur nggak terlalu terkejut loh. Gue pikir imbang tapi. Ya harusnya imbang juga kalau dapat penalti. Enggak juga, Jer. Itu enggak penalti. Jer masih Arsenal kalah wasit yang salah. Enggak, oke, itu enggak menunjukkan. Muncan. Lanjutkan. Oh itu iya, itu Ya. kejutan. Lawan Frankfurt. Iya. Oke. Tapi lo kalau lihat dari perspektif Ferry kayaknya itu tidak mengejutkan. Karena Bawa sial dia. bawa sial. Bukan bawa sial. Ngeselin juga nih orang. Oke, Chelsea Everton. Ya itu udah kelihatan sih. Everton lagi bangkit. Everton lagi Tapi bangkit. enggak terlalu ngejutin sih menurut gua. Karena Iya nggak sih? menurut gua ketika tim yang sedang apa ya, tertekan the power of kepepet. Oke. Ya kan, ketika the power of kepepet, lu menang dan ini akhirnya menang ketiga kan dia. Ya. Nottingham Forest menang. Guys, small. Tulisnya 3 kali loh. Iya, Jordan Pickford, warga Sunderland. Mikolenko, Tarkowski. Parah. Jadi maksud gue ini Shandas itu kan kalau timnya tertekan terdesak pasti ada jalan keluarnya. Kayak gue selalu ada jalan keluar kan. Roll the Nah, ini dice. Apa? Roll the dice. Roll the dice. bisa. Jadi- Itu dia. Ya, Terus kalau main game tuh dia kayaknya apa ini level easy, medium, enggak lah, very hard gitu. langsung. he got balls. Iya, gitu. Dia nggak bisa Thrilling, biasa ya gitu. cara yang Gitu. menantang minus 10 dulu. Minus 10 dulu. Tapi kalau misalkan 10 poinnya balik dia atas Chelsea loh dia. Iya bener sih. itu Secara poin. itu kan kalau misalkan dia punya mobil tuh ya, di stiker belakangnya Sandak tuh real man kehilangan 10 poin dulu. Oh, Iya. iya. Real man lost 10 10 point point deduction. Iya. Iya kan. Arsenal kalah sama Atalanta. Apakah mengejutkan? Atalanta sebenarnya nggak lagi bagus sih, tapi gua nggak. Tapi AC Milan emang udah mentok deh. Jer. Serius lu? Iya. Udah bentuk segitu dong? Jadi maksudnya Ya ampun. even kalau gue baca narasi AC Milan ya, banyak yang udah bilang bahwa Stefano Pioli ini udah kayak udah habis ide sebenarnya Nah. setelah jadi juara. Oke. Sebenarnya kayak gitu. Jadi udah diperbaikin. Skuadnya juga udah berusaha disesuaikan gitu ya, dan kita ngelihat gimana di awal musim Milan bagus gitu, pada akhirnya semua pada sampai kesimpulan Pioli udah habis ide ini gitu. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan dia bertahan musim ini sampai beres gitu ya, dan Milan dapat decent position lah di akhir musim, tetap banyak yang bilang Pioli mendingan pergi gitu. Oke. Barcelona kalah dari Girona. Itu kejutan, itu Kejutan ya, kejutan. gue juga Gua agak kejutan. kaget. Nah, Man United kalah sama Bournemouth Itu 0-3 di Old Trafford seperti kalau lawan City. Itu kejutan. Kejutan sih buat gue. Buat gua kejutan. Soalnya Terus lain manner kalahnya gitu. Kalau Iya. 1-0 kayak Aston Villa ngalahin Arsenal tuh mungkin enggak kejutan. Oke Ini lah. manner Itu kalahnya. biasa aja kalau 3-0, 0-3 tuh Hampir kayak 4 bahkan ya. Hampir 4. emang anjing. Maksud gue, ini sohib saya ini ya, partner saya ini baru happy banget karena musim ini pertama bawain Man MU. United. Akhirnya. Akhirnya gue selalu minta, gue gak dapet. Iya. Jadi udah Arsenal berapa kali? Arsenal, sekali Virgil gua. Newcastle udah Newcastle. masa gue gak dapet sih? Iya bang. Dikasih Sabar, nih gue Liverpool rezeki. sama United. Nah gue tuh kalau siaran Liverpool gak pernah kalah. Iya. Ya, lu bawa Bahkan fans untung Liverpool loh. juga bilang lu aja. Semua teman gue Iya. Big Reds tuh anak-anak Big Reds, teman-teman gue Liverpool. Patra juga ngeledekin Yo kita udah kemarin. gue aja yang siaran minggu depan Liverpool MU lu menang. Anjing tim gue kalah dong. Nah terbukti pas gue siaran United nih. Wah pas Adiani udah bilang wah bagus lah debut lu menang. Yoi. Kayak Jerry Arsenal MU, Arsenal menang, happy kan? kan gue Tenang nggak aja yo. wah baru 3 menit rotasi bagus sak. Sampai 20 menit bagus itu. Nih, gue kasih info ya karena lu gak kelihatan di TV. Tio bawa kursi depan TV, bener-bener depan TV gini nonton nih. Terus cuma nengok ke belakang, gitu doang. Terus gue bilang chill, I got this. We Tenang, got this, bro. tenang. We got this, bro. Emang United tuh pakai cara susah. Biasa Ah, Tio. We got this. Cara susah untuk menang. 2-0. Iya. Ah ngentot ya kan. Udah nih. Pas 3-0 ya. Pas 4-0 gue rayain golnya Bournemouth gue. Pas 4-0 dia gini-gini. Selebrasi. Udah pasrah anjing gue ngapain Levelnya apa lagi. berarti? Levelnya udah apa tuh? Wah itu udah sulit. Level diem dia udah. Karena kan sebenarnya kalau sebagai lo fans Man United lo harus menanyakan kepada diri kalian sendiri ya. Kenapa kan mesti mendukung Man United Nah. di tengah kesakit hatian kita yang parah dengan permainannya. Bahkan fans di sana tuh gue baca di mana ya. Ada fans United dikasih tiket lawan Bournemouth dia nolak. Ya Dia ampun. alasannya coba bilang, sorry mental gue udah gak kuat musim ini, udah bikin hopeless banget gue. Old Trafford di musim padahal ini." tuh, Itu, Old itu Trafford. fans lokal loh, Warlock Manchester. Buset. Dikasih tiket gue gak bisa Nggak datang. mau. Oh sorry kalau boleh kasih pun gue udah capek gue nonton musim Iya, ini. iya, Nggak iya. kuat, Tapi nggak ada kuat. olok-olok yang bilang sejak Sir Alex Ferguson tuh Premier League lagi social eksperimen.
sama Man United. Coba-coba. Coba-coba nih Iya. mental orang sekuat apa sih? Iya fans Man United. makanya mungkin dia nggak mau juga. Bahkan gini Jer, ketika gue kemarin kan gue acara di pemerintahan di BNPT ya, itu pejabat-pejabatnya banyak yang fans MU. Ya. Terus gue bilang, Sama Bapak kenapa kayak fans MU? Wah saya dari lama capres. bla 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 gitu. Terus dia pas lagi ceramah nih, lagi closing speech nih, terus dibilangnya buat kalian di sini yang mungkin lagi cari pasanganlah fans Man United karena mentalnya sangat kuat dan sangat sabar. Pejabat loh ngomong gitu. Tapi hati-hati Pak kalau nyalek bisa kalah. Iya dia gak nyalek. Karena kalau lagi kalahan ya. Kan pasti gini, kalau tadi fans MU nolak untuk ke stadion ya karena mungkin takutnya kalah. Bukannya Gua dia, juga dia udah hopeless gitu. Oke. Udah capek gue Gue juga menolak ajakan Tio buat nebeng pulang. Kenapa? Karena Arsenal lawan Aston Villa nih, tanpa Arteta main di Villa Park, City baru kalah. Ya kan? Nah ini karena jujur gue juga tidak sepede itu untuk menang. Jeder aja. Kau kira kau Villa ternyata kekalahan. Kan kemarin kan gitu kan, kukira kau rumah ternyata Villa. Iya. Sekarang kukira kau Villa ternyata kekalahan. Betul. Maksud gue kayak, emang ada alasan kenapa Villa posisinya di atas City. Ya kan emang tempatnya di Villa atas. di Emang puncak. Villa biasa di atas. Di puncak. Bedanya ada center, ada pila. Nah. Ada ini. Tuh iklannya, di atas Villa. juga. Di atas atas Gabriel sama. Jesus tuh. Iya Lukadinya ya. Tapi kalau Lukadin. gue tanya Jerry sama Rossi deh, kenapa sih Villa bisa superior sejauh ini? Apalagi sekarang kalau lihat di udah mau musim Desember kan medio paling sibuk ya. Ya. Apa yang akhirnya ngebuat mereka kayak ternyata Villa tuh keren musim ini. Bahkan Sir Alex sudah berapa musim pas di Unai Emery diambil tuh dia udah komen kalau nggak salah dia menikmati permainan Villa gitu. Fansnya Tom Hanks loh dia. Kalau gue kemarin udah bahas kan Ya, gue kita bilang bahas ya. harusnya Aston Villa nih lawan Arsenal tuh adalah sesuatu yang bisa dimenangi atau dimanfaatin sama Arsenal. Gue pede Arsenal menang gitu, padahal kok kebobolan cepat terus Dengan kemudian mid-blocknya ya. iya terus kemudian nggak bisa balas Mid-block, gitu kan. Jadi sebenarnya mid blocknya Villa itu emang susah buat dibongkar kan. Even sama Man City sekalipun tuh susah mid blocknya itu buat dibongkar. Cuman waktu itu yang gue bilang ke Jerry adalah City itu kekurangan Rodri bukan karena nggak ada yang bisa ngatur passing, tapi ada satu orang yang nggak bisa jadi quarterback dari tengah gitu loh, yang bisa nge-bypass lini tengahnya Villa karena dia kan agak maju tuh. Lini belakang ada space di belakang itu harusnya bisa dimanfaatin. Nah, gue bilang kalau misalkan itu Arsenal harusnya ada beberapa pemain yang bisa, termasuk salah satunya Declan Rice. Gue bilang Nah, kayak gua rasa Emery sama Villa tuh udah ngelihat waktu lawan City, wah ini kalau ada orang yang bisa direct, ini bakal kita kesulitan. Iya, Makanya iya. kemarin main offset trap. Karena itu maksudnya Esri Konsa bagus cuy. Iya itu. Karena mentok kan udah pasti ke lambung dong. Iya, Makanya dia naik. Bener, Maksudnya dia kan emang udah high defensive line. Iya. Nah, Arsenal bingung tuh muter-muter karena ya kalau di posisi depan offside, lu acak-acak Iya, dia iya. rapet gitu. Nah maksud gue tuh sebenarnya jadi kalau tadi pertanyaannya Tio apa yang bikin Aston Villa bagus, pertama satu rencana plan A-nya udah rapi ya, udah bisa terdrill dengan Karena baik. sebenarnya kalau gue potong kalau kita ngelihat dari squadnya notabene mereka di bawah Arsenal. Iya kan? memang. Squadnya ya squad yang lolos Big Five lah, maksudnya untuk Liga Champions juga Iya, struggle, iya. tapi ternyata so far ternyata udah bisa masuk Big Four. Betul. Jadi menurut gue sebenarnya bukan dibilang jelek enggak juga ya skuadnya ya, tapi seenggaknya lu masih bisa bisa paham pelatih lo maunya kayak gimana dan lo bisa menerapkan taktik tersebut dengan baik. Itu sih yang harus gue puji dari pemain-pemain Aston Villa ya. Nah, dari ketika udah plan A-nya udah rapi nih, udah bisa mereka terapkan secara konsisten gitu ya. Tinggal mereka ngelihat oh lawan gue kayak gini, berarti gue agak adaptasi dikit dari taktik plan A gue nih gitu ya. Mana tadi dijelasin sama Jerry gitu loh. Itu yang bikin akhirnya mereka menang gitu. Karena kartu asnya menurut gue McGinn sama Leon Bailey. Iya sama Leon Bailey. Begitu Sama gua CM apa White sih? Nah Dia itu. tuh Dia bisa menyayap juga. pas di akademi dia bilang dia white player, cuman sekarang gue CM dia bilang gitu. Tapi Kalau Watt pemain agak Arsenal lebar lah. beberapa kali kan dia mainnya Nah, juga. Ya, lo kalau White pemain lihat Arsenal kan padahal. siapa? White kan padahal pemain Ah, Arsenal. Ben White. White. Lo kalau lihat Aston Villa kan mainnya box 4-nya tuh di tengah tuh box iya. midfielder. Box. Box midfielder di tengah tuh kan ada McGinn, terus juga siapa Kamara, Tielemans. Lewis sama Tielemans tuh. Lo lihat itu kan di tengahnya kan mid block tadi, compact Iya, gitu. iya. Lo lihat deh di kirinya tuh sebenarnya kosong loh, karena Lukadin tuh naik, yang di sayapnya tuh siapa namanya? Gue lupa namanya. Siapa? Bailey. Iya Bailey. Di depannya Watkins tuh. Iya. Nah, di itu di sayap kanan tuh. Sayap kirinya tuh nggak ada pemain. Si Dean Knight, Lukadin. Nah, di belakangnya tuh bisa dimanfaatin space Arsenal. Iya, Kemarin iya. dimanfaatin berkali-kali. Cuman nggak Seharusnya. tembus. Kenapa? Karena kurang klinis menurut gua. Itu Iya. aja sih masalah Dan itu Arsenal ngaruh juga kemarin. masih menjelaskan juga bahwa Arsenal emang butuh striker mematikan. Iya. Maksud Iya, gua iya. kemarin Nketiah juga punya peluang. Kalau nggak salah 2 ya. Tapi termasuk sundulannya di sundulan depan Jupa juga. fans katanya. Sundulan Jupa fans siapa? Yang umpan crossing gitu loh, dia sundul tinggi banget Tinggi, cuy. ya.
Wah kacau. Termasuk Maksudnya yang kan menit bisa terakhir kan. dikontrol dulu Ros. Iya, Atau iya. mungkin itu kan Paham, sekalinya ke break loh Villa loh. Kesempatan emas gitu loh. Enggak, sebenarnya mungkin ya, gue nggak tahu apakah ketiadaan Arteta juga berpengaruh. Nah, itu ya. enggak, gitu. Karena suka gua- tim tok tipis-tipis tuh betul, Arteta tuh karena gue lihat. gue tidak melihat ada tactical switch atau Bener, perubahan role dari pemain-pemain Arsenal yang main gitu loh. Jadi ketika udah stuck ya udah stuck gitu. Iya. Karena gue pikir kan gue udah bilang salah satu alasan kenapa gue menjagokan Arsenal buat jadi title contender adalah karena berulang kali Arsenal ini menang di saat-saat akhir. Jadi mereka ngerti gitu loh ketika udah clutch nih yang harus gue lakuin apa gitu. Nah itu kan udah pasti lah. Itu udah ada arahan dari Arteta juga gitu. Nah kemarin tuh gue nungguin gitu sebenarnya. Anjing ini nggak ada. Nggak kayak game-game yang Ternyata dimana emang. mereka menang di menit 90 plus gitu loh. Itu Nah itu nggak momen yang ada. kedua. Momen di akhir ada dua. Iya, gue betul. Yang pertama Nketiah Havertz pertama. dianulir. Oh iya, Yang kedua iya, Nketiah iya. jumpa fans. Iya. Itu kan momennya tuh harusnya terakhir. Nah itu injury time nah, tuh. makanya kemudian kayak ya gue pikir ya ini one of those days aja kayaknya gitu. Nah itu. Ya lo Makanya kalau lihat Arsenal baru kalah 2 kali di Premier League musim ini. Siapa? Arsenal. Iya. Baru kalah 2 kali. Maksudnya it's not bad lah. Jet. Iya not Masih ada- bad. Tapi kan Kemenangan kalau masih besar. kalau pertanyaannya kapan gue yakin juara? Nah lihat nih game-game gini nih. Lihat nih. Gitu. Game ini gak ada Arteta. Jadi lo Ya bisa enggak. Sabar. Enggak maksud gue gini. pembelaan lo tuh banyak gitu loh. Iya benar, enggak tapi gini gue tanya ya. Coba gue tanya, misalnya lu ya sebagai fans bola ya, coba gue tanya. Arsenal kemarin kan susah nih ya bongkar kayak begini kan mid block ya kan. Tapi kondisi 0-1. Peggy udah golin ya kan. Pasti mesti menyamakan dulu baru comeback, bener ya. Ini bukan Luton, beda. Coba gue tanya, kalau lawan City kalau Raya blunder tuh Alvarez gol, menang nggak Arsenal? Enggak. Karena susah dia ketika kondisi mengejar kecuali Luton. Raya blunder kemarin. Itu. Enggak maksudnya nggak pas lawan City kan. City. Lawan City. Tapi Itu lo- kalau yang Alvarez ngepres. Iya, Itu kan iya, anggap iya. itu gol. Sama kayak McGinn kan udah 0-1 duluan tuh. Pasti susah. Tapi di luar apa yang terjadi di lapangan ya, gue ngelihat mentalitas Arsenal dalam mengejar Villa tuh ada. kelihatan kerja ada lah Betul. gitu. Dan itu Ada itu satu modal bingung yang nggak dia. dimiliki di musim-musim lalu dan Bener, tim-tim bener. lainnya di Premier League musim ini. Karena menurut gue masih Desember ya, medio Desember pertandingan juga masih banyak, Masih bisa. masih banyak kejadian di bulan Januari Februari. Belum ketemu Liverpool. Nah plus City juga nanti kan dia bakal ke Piala Dunia antar klub ya, dimana itu kan Squadnya yang turun. belum tentu karena kan karena pasti maksudnya ketika itu kan tim-tim Premier League bisa menjauhkan jarak. Lo mungkin orang lihat City bisa ngebalikin tapi mikirin si pemain City deh. Ketika misalkan dia balik ke Inggris abis katakanlah dia juara nih Piala Dicegah. Dunia antar klub dia juara, dia balik jarak poinnya udah jauh banget sama yang atas. Untuk mengejarnya kan lo ya tak segampang itu kalau kata Anggi Marito ya kan. Kalau gue pikir ya ini kan udah berapa 17 pekan ya. 17. Udah mau udah harus ini udah tengah musim inilah ya. Dua lagi lah. Dua lagi tengah musim gitu kan. Jadi gue pikir sebenarnya gue ngerasa bahwa kalau misalkan situasi kayak gini berlanjut gitu ya sampai Januari Februari, gue tuh ngelihat jangan-jangan persaingan two horse race-nya itu sebenarnya Arsenal sama Liverpool. Iya, Arsenal sama Liverpool. Bukan sama Man City. Gue ditanya kemarin ada temen gue datang ke Meltdown nih. Dia fans Liverpool. Dia berharap dia lagi mabuk ya. Dia berharap gue ngomong siapa yang juara. Ya kali gue bilang Liverpool juara ya kan. Arsenal lah. Kok Arsenal? Ya Arsenal lu lihat no. Arsenal berapa kali last minute goal. Lu ingat ketika City juara, Liverpool juara berapa kali Liverpool menit 95 masih 0-0 terus Aston Villa nyetak gol tuh. Nah, Salah. Liverpool juga punya kasus yang sama Betul. di gol-gol akhir ini. Jadi- Dan kalau lu bilang seberapa yakin lu juara, entar dulu. Tapi kalau bilang seberapa yakin Arsenal bersaing juara, gue sih yakin Ya, bersaing juara. kalau gue pikir sampelnya tuh Arsenal udah lebih banyak. Kalau lu pengen menjadikan pertandingan lawan Aston Villa itu sebagai sampel di mana Arsenal tuh buktinya masih gagal menang gitu. Itu anomali, Itu cuma bukan satu sampel. gitu loh. Iya, Satu kan jar persaingan juara, bukan yakin juara. Yakin Ya. bersaing juara nggak? Yakin kan gua bilang. Ya, tapi Title contender musim tapi ini. kan keyakinan itu dilihat berdasarkan apa yang udah terjadi gitu Nah. loh. Gua kan nggak bisa melihat Nggak, apa yang gini, belum Kalau dengan kejadian. kasus sama ya Liverpool juga kan tadi menang-menang ugly win, Iya, comeback. iya. Kalau ditanya juga belum tuh mereka, oke kita yakin juara. Belum. Kalau menurut gua kalau Liverpool masih ada persoalan gimana mereka pengen approach sebuah pertandingan. Ini kita ngomongin beranjak ke Liverpool Oke, kita kita ya. Liverpool ya, coba ya. Kemarin akhirnya mereka menang lawan Crystal Palace gitu lagi setelah Fulham. Betul. Ngejar ya, comeback ya. Dan menurut gue itu ada peran Crystal Palace sendiri di situ karena menurut gue ketika lu main sama Jordan Ayew. Goblok sih menurut gue. Tio ngakak di studio. Goblok. Gue bilang Jerry karena ketika di babak kedua momentum habis penalti itu
Crystal 1-0, Palace berkali-kali. bener. Momentum tiba-tiba Jordan Ayew si pinter kartu merah. Terus gue bilang sama Jerry, udah Jer gak usah nonton pasti ntar abis ini jebol. Tapi siapa kan nyetak gol pemain Liverpool? even kalau misalkan itu 11 lawan 11 ya, gue tetap bertaruh buat Liverpool karena menurut gue Crystal Palace tuh agak bunuh diri ketika lu ngebiarin diri lo main defensif lawan kayak Liverpool gitu, yang mana lawan lo ini udah punya segudang opsi. Karena gitu loh. sama satu lagi yang jadi X factor kenapa Palace gampang itu Harvey Elliott ada ruang ya. Layar malah ditarik keluar jadi. Oh iya. Karena Gua tahu. Layar sama Richards di lini tengah si Crystal Palace itu beneran ngumpul. Gue bilang sama Jer, bener. anjing Jer 8 orang kotak penalti juga capek lah pemain Liverpool. Cuman gue tuh selalu ngerasa bahwa sama kayak Arsenal. Jadi ketika ngeliat mereka main kayak kayak gue tahu mereka somehow bisa nih keluar dari apa kebuntuan gitu istilahnya gitu ya. Makanya gue pikir ketika Palace sudah mulai defense gini bakal kebobolan sih. Emang itu udah kayak inviting Liverpool untuk datang ke kotak penalti mereka untuk buat creating chances gitu loh. Karena gak ada pilihan lain juga sih. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngebandingin sama Arsenal tadi, ini balik ke yang tadi pertanyaan lo. Gue ngerasa bahwa Arsenal tuh udah punya kayak gue maunya gini gitu. Yang terjadi pemainnya nggak ada. Nah itu misalnya kayak gitu. Tapi seenggaknya ada gitu loh. Iya betul. Nah udah tahu maunya apa. Tinggal lu tinggal adaptasi sama itu. Kalau Liverpool ini masih agak gampang. Gue approach pertandingan ini dengan gaya kayak apa ya? Karena kalau lo lihat pembahasannya tuh bahkan mereka bisa bingung loh antara mendingan mainin si Gravenberch apa si Curtis Jones gitu kan. Mainin Szoboszlai apa mainin Harvey Elliott gitu loh. Masih kayak gitu. Tapi itu kepusingan yang bagus sebenarnya. Good problem, karena baik di antara 4 pemain itu tipikalnya beda-beda. Misalnya kalau main Gravenberch lu bisa lihat orang yang bisa atletis banget nih, bisa giring bola progressive carry ke depan gitu ya. Itu enak banget gitu. Cuman kelemahannya adalah ketika off the ball dia tidak sebagus Curtis Jones yang bisa ngelindungin fullback. Gitu loh. Nah, tergantung nih lu jadi kalau misalkan main ini mau kayak gimana gitu. Martinelli lagi mandek nih. Ada Trossard. Wah, Jesus nggak bisa. Ada Nketiah. Tapi Nketiah kan beberapa kali juga jadi ini kan. Jadi Sheffield. Iya, tapi kalau Man United juga pernah gitu kan. Beruntung Ross. Kalau satu doang mah itu anomali baru. Nketiah maksudnya lu juara Premier League striker lu Nketiah gimana sih? Nomor 14. Dulu Leicester Jamie Vardy. Nih gue kasih tahu Jer ya. Man United belum terkenal banget. Nih gue kasih tahu ya Jer ya. Rekor. Man United juara 2000-2001 strikernya paling subur siapa, tebak coba? Siapa Martial? Enggak 2000-2001. 2000-2001 Andy Cole. Bukan, Teddy Sheringham. Udah mau pensiun itu. Berapa itu? Ketiga ya waktu itu. Iya. Striker habis itu pindah musim depan mental treble. Iya, bukan perkara mental treble. Maksudnya lu kalau misalkan emang berada di sebuah squad yang tepat gitu loh, bisa aja. Berpengaruh dengan caranya masing-masing. Iya. Tapi ini justru maksudnya Liverpool mulai mengendap nih. Ya ketika orang kita juga narasinya City Arsenal nih kayaknya bersaing juara gitu kan. Nah, tiba-tiba Liverpool ada di situ, Dex. Lu ngelihat Liverpool kan lagi kedinginan. Iya betul. Mereka lagi kedinginan ya. Mention buat gua tuh. Bang pinjam dulu jaketnya ya. Iya ntar gua ambil habis Natal. 24 Desember ketemu soalnya. Iya benar. Kita lihat. Dia enggak tahu aja MU mentalnya maling. Dicolong. Iya, beda 10 poin tuh. Beda 10 poin sama Liverpool MU. Iya, ntar dulu kita ngomong papan atas dulu nih. Papan atas. Sekarang. Maksudnya Liverpool ini mengendap naik ke atas, apakah memang mereka bisa dipertimbangkan juga sih sekarang gitu? Lo kalau lihat Liverpool problem-problemnya tuh udah ada terus di solve terus kayak gitu. Jadi menurut gua Klopp dan tim Liverpool ini selalu bisa solving the problem. Jadi gua nggak kaget lihat Liverpool di atas, apalagi kan lagi nggak seimbang juga kayak Arsenal kalah tuh menurut gua nggak hoki aja sih. Nggak hoki? Arsenal kalah nggak hoki, dimanfaatin sama Liverpool. City juga nggak seimbang juga, dimanfaatin juga sama Liverpool. Jadi menurut gue ini waktu yang menjawab karena Jurgen Klopp dan Liverpool tuh selalu bisa solving masalah-masalah mereka. Yang mana di squad sekarang juga sebenarnya masalahnya masih banyak, terutama di lini belakang. Dex, Arsenal sama Liverpool udah ketemu belum sih? Ini 24 Desember. 24 Desember tadi gue bilang jaketnya gue ambil lagi. Abis Natal makanya. Kan Liverpool lawan MU, Liverpool dong. Ya nggak sih? Kalau misalkan Liverpool ketemu Arsenal, itu lu ngeliatnya kansnya gimana, Dex? Nah, ketemu 24 Desember, tapi andaikan ketemunya dalam waktu dekat ya. Iya. Liverpool lebih unggul sih menurut gua daripada Arsenal. Emirates nih, Emirates. Nah, nggak ngaruh sih Emirates buat kami. Oh di Anfield ngaruh kan? Ngaruh. Oke. Arsenal. Horor Anfield. Oke, kita kan ini kan Liverpool masih lawan MU, Arsenal masih lawan apa Arsenal ya? Arsenal lawan apa? Tim lu masih lupa. Oh Brighton. Pasti kan lawan Brighton nggak clean sheet tuh. Brighton golin tapi kebobolan juga. Bisa lah lawan Brighton. Lo tau gak sih Brighton?
satu-satunya tim di musim ini yang selalu mencetak gol dan selalu Kebobolan. kebobolan. Di semua game. Jadi nggak pernah clean sheet dan nggak pernah Aneh. Gak masalah. Di Serie B kan gitu. gol maunya. itu adalah sebuah jaminan di Brighton and Hove Albion. Nggak mungkin Lo 0-0 tuh. kebobolan 2 nyetak gol 4 ya menang aja. You still win the game lo kata Koci. Kecuali lo jebol 3. Gak nyetak gol sama sekali, nendang ke gawang juga susah, gak ada yang ngoper ke tengah, goblok emang Si coach kayaknya mainnya. ngetut deh. Apa? Lo kebobolan 3 tapi gak bisa bales. Ya lu goblok. udah. apa itu salah lu atau apa gitu. Ya maksud gue gini ya, kalau ngomongin itu pertandingan laknat Nah. itu ya. Ini udah kayak MU nih, Ya udah kan, kayak MU ayo, nih. Keluarkan Oke, emang oke. berdua nih, Ini keluarkan. gini kan. Kita ngapain Jer? Mereka ngeluarin Jer. Ketika Martial di line up, gue udah bilang jadi anjing Martial lagi ya kan. Enggak ini bangsat. Ini lu ngapain pada makan bangsat? Kenapa? Gak MU gak makan. Oh. Babi. Silakan. Gue makan. Enggak, maksud gue ketika striker lu Martial, kenapa lu gak ada yang crossing ke kotak penalti? Giliran striker lu Højlund masa dipakai buat holding ball doang, kagak di crossing kan goblok pemainnya. Dan itu kejadian udah gak cuma sekali, berkali-kali tuh kayak gitu, gak ngerti gue enak. Ini makanan yang selalu didiskon karena sale. Soalnya gue mau ASMR dulu. Pisang sale. Enggak keluar suaranya. Oh gak keluar dah. Enggak nih. Apa ngecap ya? Bagi kalian yang punya brand makanan silakan posting di Bisa Instagram. nih. Yang mau promosi kita promosi gratis. Karena lah. kita selalu bahas MU. Kamera ke saya. Ya. Ya. Brand makanan, tolong kalau ada yang mau placing nggak apa-apa. Nanti kita bikin segmen. Nah. Gak MU nggak makan. Nah, GMU gak makan apa? Bisa. GMU gak makan di pisang. meltdown. Bisa lah pokoknya. Lanjut, keluhan. Rossi deh gue pasti. Gimana Ros? Anjir gua. Karena gue kemarin pas lagi siaran itu gue bertahan untuk tidak mengumpat Betul. kata-kata kasar tuh. Pas closingnya jadi gimana yuk? Speechless. Kalau gue kejadiannya adalah gue ini kontakan sama teman gue di Jerman si Bergas, anak-anak flanker kan. Dia ngechat gue gitu sambil ketawa, Mas. Terus Mas terus ngakak gitu, Mas. MU kenapa Mas? Anjing gue bilang. Terus kayak gue jawab dah. Kasih dong Mas ininya apa namanya? Analisis lo singkat aja nggak apa-apa di sini gue bilang gitu. Gue menulis apa? Ya udah gue coba tulis di sini guys ya gitu. Ntar lo copy paste terus kemudian lo posting dia tuh di flanker di medsosnya. Bener ya, tapi kemudian di posting tuh apa yang gue chat ke dia. Jadi gue bilang gas, ini tuh sebenarnya gue udah seneng lihat approach taktiknya si Erik ten Hag gitu. Sama Di Twitter ya rotasi udah iya, sesuai gitu. gitu. Approach taktiknya tuh gue udah seneng, rotasi pemain, terus cara ngoper bola itu udah agak berkurang lah, long ball ya udah mulai operan cepat. Terus kemudian abis itu posisi pemainnya berubah gitu kan. Tapi Persoalannya adalah kalau misalkan lu mau main iya pasti selalu ada tapinya. Ketika lu membicarakan Man United tuh selalu ada tapinya. rotasi bagus. tapi gitu kan lu kayak gitu. Tapi kebobolannya khas Man United WK gitu kan. MGMT mau gak mau tapi. Iya. Apalagi McTominay nih. Iya. Ya kan yang mencetak gol di Old Trafford katanya kan gak cuma sekali ya gol kemenangan. Iya, Tapi kemarin gol pertama Solanke itu salah passing dia. Iya. Bahkan yang Solanke kena tiang tuh. Benar. Bukan salah passing dia. dia, salah antisipasi dia sih. Karena kan tuh bola seharusnya ketika ada bola itu, ditabrak ya. lu pakai lu gini, lu kan ketika itu harusnya gini, lu nahan bola. Kontrol bola. Nah. Ngapain anjing? Sama dia nunggu sih yang itu. Ada tabrakan dari. Ngapain kaki naik ente sokap? Baru nyetak 2 gol berasa Ya kan dia Maradona. bisa golin. Sofa bukan geser yang defense. Top skor MU loh. Top skor MU. Iya gue tahu top skor. Enggak, tapi kita udah pernah membahas ini. Kan lu bertanya, jadi McTominay gimana? Bench, gue bilang. Bench, Jer. Harus bench gitu. Karena ketika menghadapi Chelsea, gue udah seneng taktiknya. Ya kan? Udah mulai ngurangin long ball. Emang dia bench lawan Chelsea? Enggak, maksudnya taktiknya. enggak lu bilang taktiknya. harusnya Oke. gimana nih McTominay starter, gue bilang enggak, bench gue bilang gitu kan. Ya, karena menurut gue ketika taktiknya udah approach-nya udah bener gitu ya. Lo harusnya bisa mensupport taktik tersebut dengan pilihan pemain yang tepat juga gitu. Betul. Jadi pilihan pemainnya malah kemudian Amrabat DM. Oke lah, Amrabat DM emang posisinya gitu buat sapu jagat lah istilahnya gitu Tapi kan. itu gak ada teman. Gak ada teman gitu betul. Harus yang menemani Temannya dia nomor 10. Iya.
ke depan. Seharusnya temannya dia, Amrabat ini adalah seorang CM yang juga bisa nerima bola dari belakang, terus kemudian bisa bertahan. Nah, Bruno memang yang jadi teman kemarin itu emang dia work rate-nya bagus gitu kan, cuman composure jelek. Makanya lu bisa ngelihat ketika Bruno frustrasi dia kan langsung lempar bola ke depan gitu kan, segala macam itu jelek banget buat seorang yang bisa dikasih role buat progresi bola dari belakang gitu loh. Itu jelek gitu. Nah, itu juga gitu. Jadi komposisinya dia jelek walaupun punya work rate bagus. Kapten loh. Makanya kemudian gue bilang ketika kita bicara McTominay, meskipun dia top scorer lah atau apa, kan gue selalu bilang kalau dia di lapangan itu misalkan bola lagi nggak dipegang Man United, itu tengahnya kosong, gampang dilari. Orang tuh gampang lari ngelewatin lini tengah Man United. Kemarin tuh si Dex juga udah ngasih gue stats gitu lah di Athletic Dex ya. Jadi Man United itu untuk urusan progressive carry gitu ya, ngebawa bola progresif gitu ya ke depan itu 6 besar, itu bagus. Tapi kalau misalkan progressive carry against, yang artinya lawan progressive carrying lawan mereka, itu mereka jelek urutan 18 gitu. Kedua dari bawah. Jadi persoalannya itu bukan perkara build up lagi, tapi perkara lu ketika lu nggak dapet bola nih, nggak nguasain bola, lu defense-nya gimana? Nah, lu nggak bisa dengan main pakai McTominay, lu maksain McTominay supaya dia cetak gol, terus kemudian dia berada di depan terus gitu kan. Jadi semuanya sistemnya ini supaya dia support dia buat nyetak gol gitu. Itu mengorbankan itu tadi, ketika lu nggak nguasain bola, lu gampang diserang karena kosong tengah lo gitu. Karena kalau soal progressive carry ada satu momen di mana Gordon Tio melihat ada Maguire untuk melakukan intercept dengan tepat. Kemudian dia lari ke depan, bahkan masuk kotak penalti, tapi bola di Anthony Martial. Bukannya si anjing masih ke Maguire, si anjing malah nahan kan kontol. Jadi kan dia bisa gocek, crossing. Dia malah muter nih, head. Khas banget emang. Defense jadinya Martial. Padahal Maguire udah berubah jadi Der Kaiser ya kan. Iya, dia udah maju loh. Harry Beckenbauer. Giring sampai depan. Nah, keputusan tersalah di karirnya Maguire tuh passing ke Martial. Emang tiba-tiba dia overlap ke depan, udah siap nih menanduk bola nih. Itu memang puter bolanya. Itu emang salah satu kelebihannya Maguire ya, carry bola kan. Itu bagus dia emang. Dia kayak sudah gitu. kembali mendapatkan kepercayaan diri dia. Dia menjadi pemain terbaik bulan November. Tapi ditahan oleh pemain paling jalan kaki sedunia di Manchester United, Anthony Martial, yang kontraknya juga gak diperpanjang. Mampus lu anjing. Tapi kan lo kalau ngomongin carry the ballnya bagus dan dia ya udah carry the ballnya sampai situ bagus tapi habis itu jelek. Nah itu karena di passing. Karena di passingnya ke siapa? Karena itu tadi gue bilang bukan kan. salah Maguire. Kan membicarakan Man United. Nah Martial, gue belum pernah dengar lo ngomong Martial nih. Kita semua udah nih. Oke, benar. Di Twitter. Ini benar nih ya. Jadi kan gue bilang ketika membicarakan Man United, oh ini bagus tapi akan selalu ada tapinya gitu. Makanya kemudian ketika ngomongin tadi tuh peran udah bagus tapi kemudian decision making jelek. Martial tadi gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba udah masuk bola ke dalam kotak penalti, bolanya di intercept gara-gara operannya jelek. Betul. Gitu. Itu sering banget kejadian kurang gitu. ongkos operannya dari kemarin. Iya, maksud gue kan nge-tweet juga tuh. Itu. Gue mengerti perasaan fans United. Kata Rana, jangan terlalu bersimpati. Ya kan? Nuha teman kita juga bilang gitu. Enggak, bukan gitu. Gue baru nonton beneran nih. Gitu maksudnya. Terus sebelahnya sama gue. Iya. Dia kan gitu tiap Martial megang, ngapain dipasing ke situ, ngapain dipasing. Ya kan gue jadi mengerti kenapa lu pada sebel sama Martial. Karena ya gimana kan? ya, gue pas 10 menit pertama gue ada harapan kepada Bang Tony ya. Bang Tony, duta jalan sehat kalau kata Panji. Lu positive thinking lu. Positif karena dia Hoyland gak main. Karena dia agak lumayan, dia agak pressing nih. Ikut lari. Tapi di menit ke-15 ke atas si anjing jalan kaki lagi di CFD. Pas awal kan kita lihat line up sejam sebelum. Anjir, Hoyland gak ada gitu dia bilang. Positif tinggi, siapin lawan Munchen. Udah mikir jauh. Tapi di sini kalah. Tapi buat gue ya, pada akhirnya dengan gaya main kayak gitu harusnya itu posisi terdepan buat Hoyland gitu. Harusnya karena gini. Nah itu Dalo gak passing. Karena enggak cuman buat gue gini. Harusnya. Cara main dengan taktik gitu kan kadang-kadang ketika lu gak dapet bola, yang nomor 9 penyerang tengah itu jadi nomor 10 kan. Mundur gitu. Martial tuh jarang kayak begitu. Hoyland bisa kayak begitu. Harusnya kalau dipasing. Iya gitu. Dan kemudian kalau misalkan kalau berkaca pada pertandingan melawan Man City yang di Old Trafford, ketika lu masang Hoyland di posisi striker sentral, dia mau loh battle 1 lawan 1 atau 1 lawan 2 dengan back tengah gitu. Tapi ada tapinya nih? Nggak ada. Nah, kalau Martial, jadi gue tidak mendukung Martial untuk jadi starter. Bahkan ya udah jual aja. Kalau Januari ada offer tuh udah jual menurut gue. Martial tambah duit nih. Gini kan Rashford bermasalah ya kan di sisi kiri. Iya. Kenapa nggak dicoba dari kiri aja? Lu di kiri aja deh, sayap deh, giring. Iya, karena gini.
Martial itu pemain yang kalau misalnya lo lihat dia bisa jemput bola, dia langsung balik badan nih. Set ngeliat mana temannya yang bisa ngelakuin one to pass sama dia. Ingat gol yang pas debutnya Ole di Leicester yang ke Lingard, Pogba habis. Bagus tuh di Dia wing. pokoknya dia one route maju ke depan, ada temen harusnya nih. Dia passing ke sini, tak temen nahan, one to ke dia buka lagi, ruang. passing kiri gitu lah. Enak. Harusnya. Tapi kan temennya nggak sepemikiran sama dia nih. Karena mungkin anjing Martial lagi gue passing sama kagak ya. Karena mereka bukan golden boy kayak Martial. Tapi gue punya opsi lain kalau misalkan Martial nggak main gitu ya. Jadi misalkan tadi gue bilang Højlund agak turun, posisinya agak nomor 10. Itu sayapnya. Kalau Anthony agak susah ya lu ngebayangin dia cut in gitu ya. Udahlah biarin sayapnya dia agak ngelebar Anthony. Jadi gue pikir kalau misalkan Højlund mundur, itu Garnacho yang agak maju. Yang paling depan tuh Garnacho cutting gitu. Lagian mungkin itu ya. dynamic sebenarnya. Mungkin untuk Martial ya, gue ada saran mungkin lu harus ganti cabur ya. Karena kan lu sebenarnya namanya cocok buat bela diri nih. Martial Arts. Mungkin lebih cocok Martial Arts. Sering cedera. Sama ini. Apain Tapi dia? yang mungkin Main gundu yang aja kelihatan gimana? sama banyak orang adalah ketika lawan Bournemouth, gue gak tahu mungkin Dex punya komen ya. Ketika mismatch-nya Luke Shaw lawan Billy. Oh iya. Dan tapi dari Enggak sebelumnya sama Solanke dulu. Iya, dari Lawan Solanke. babak pertama ini pemain kayak lagi mikirin token listrik di rumah bunyi nih. Tet. Kayak bengong, anjing nih kenapa ini orang? Posisi alami. Apa? Ya gue Bukan tahu. posisi alami. Tapi kan dia berapa kali di sana bermain bagus ya kan. Tapi maksud gue kenapa lu enggak yaudah paksain Varane lah di situ, lu enggak usah mikirin preference kaki lo kiri atau kanan. Tapi kan maksud gue lu mismatch lu tahu lah lu gede-gede. Tapi kayaknya emang sengaja deh. Physical Billing kan masuk setelah unggul malah. Philip Billing. Kayaknya Iya. emang ngincer itu kan. Ngincer. Mismatch telak Luke banget Shaw. mismatch kan. Iya. Tapi lu sebenarnya kaget gak ngelihat maksudnya MU katanya balik ke setelan pabrik. Ini gini ya, di saat orang-orang nih gue yang tadi stats yang gue kasih ke lo, di saat orang-orang berpikir Man United itu buruk, ternyata gue setelah lihat statistik, MU itu bisa lebih buruk lagi. Lo lihat ya, Man United itu dalam hal mencetak gol, dalam hal mencetak gol, lebih buruk Man United lagi. itu peringkat 15 dalam hal mencetak gol, peringkat 15. Oke. Berarti Dari lima terburuk. 20 tim. Dari 20. Gol difference-nya minus 3. Oke. Cupu kan? Terus habis itu Bukan. XG-nya peringkat 16, non penalti XG-nya. Astaga. Cupu kan? Cupu kan. Terus juga Starting chances-nya mereka jelek shoot attempt peringkat keempat. Wih keren. Tapi shoot on targetnya peringkat ke-10. Tengah-tengah. Oke. Gimana efektivitasnya? Bisa dilihat tuh persentasenya peringkat 18. Astaga. Cupu banget gitu kan. Cupu banget. Jangan-jangan Manchester C-nya cupu. Ya, Terus tapi City dong. mereka Iya. Tapi nerima tembakan, mereka terbanyak ke-6. iya. Onana save-nya terbanyak ke-3. Ya karena backnya goblok semuanya. Onana bagus ya. bukan back itu. Bagus ya Onana, bagus. Tapi ternyata dari stats ini gue Ada melihat tapi lagi nih. ini tuh Man United tuh statsnya tuh jelek-jelek banget loh. Tapi mereka di peringkat ke-6. Harusnya mereka lebih bawah lagi. Astaga. Tapi Maksudnya lo diliatin Man United yang seolah-olah lagi kena masalah. Tapi dari statistik lo bisa lebih buruk dari ini. Astaga. nih, Berarti ini better sebenarnya. Enggak, gue Harusnya dari pendukung Man United harusnya Aduh, kalian nih Tsunami alhamdulillah. fakta. Enggak. Tsunami fakta. Gue tidak Bukan tsunami trophy. Gue tidak menyangkal tersebut, tapi gue mencoba nanggepin apa yang diomongin Dex ya. Oke. Itu emang gue nggak bisa ngebantah itu. Emang kan Data bahkan ya. Stats itu. itu satu data di lapangan juga kelihatan seperti itu. Memang benar. dibandingin oleh semua tim juga Iya kan. benar. Dan Konteksnya dapat makanya semua. gue bilang ketika abis pertandingan lawan Bournemouth itu kan komentatornya bilang Erik Ten Hag season itu hit and miss Oke. sebenarnya. Kalau bisa digambarin itu hit and miss gitu. Makanya kemudian gue selalu ngerasa bahwa ini tuh sebenarnya ada yang sebenarnya bisa lebih baik dari ini kalau gue pikir ya, dengan modal yang dimiliki, maksudnya dengan keberadaan Ten Hag, dengan squad yang mereka miliki. Asal dia nggak keras kepala aja Ten Hag itu sebetulnya. Oke. Dia Gitu. pas kelar pertandingan bengong dulu dia. Yoi, karena Freeze dia. FYI buat Kaget. kalian yang mungkin belum sadar, ketika pertandingan sebelum Bournemouth dimulai itu gol yang dicetak Bournemouth namanya itu sama 18. Tapi Bournemouth urutan bawah, United urutan 6. Mantap. Ya Dan kan? waktu 0 goal difference kan. Tadinya. Makanya gue pikir Sekarang minus. sebenarnya ini sekarang kita ngomongin Next. Erik Ten Hag ya. Oh, Erik Ten Hag dulu. Kalau Oke. gue pikir kan agak aneh ketika dia bisa ngedepak Cristiano Ronaldo dengan alasan bahwa gue nggak cocok. Dia nggak cocok sama sistem gue gitu kan. Makanya kemudian dimasukin cadangan gitu kan. Nah, makanya ketika dia ngotot memainkan Scott McTominay Dan Martial. yang jelas-jelas mengganggu sistemnya dia gitu loh sebenarnya. Mengganggu Itu harusnya mereka kan cuma jadi option aja gitu kan. Makanya aneh kok lo masih ngotot gitu loh. Padahal lo bisa kok mencadangkan Cristiano Ronaldo gitu. Paling kan. Ronaldo dapat merchandise loh. Iya, Dari Martial nggak kebeli tuh baju, Makanya malah itu. dibakar bajunya Gitu. Martial. Siapa yang pengen laku Rashford bajunya? Makanya gue pikir kayak Makanya. lu tuh agak aneh di sini, agak oksimoron yang kejadian Iya. di Erik Ten Hag gitu. Bingung Makanya nih. kemudian ketika gue kemarin tuh ditanya sama temen gue, menurut lo Erik Ten Hag
dipertahanin apa enggak, apa mendingin out aja gitu kan. Ten Hag in apa Ten Hag out lu gitu, dia bilang gitu. Gue bilang Bangun ya, lagi dari masa awal. gini, kalaupun Ten Hag out, pertanyaannya tetap ada. Klub ini mau dibawa kemana? Gitu, klub ini mau dibawa kemana? Jadi sebelum ngomongin Ten Hag in atau Ten Hag out, menurut gue mendingan Man United nunggu dulu nih. Yang katanya kan ada yang pemilik baru mau datang, terus kemudian ngurusin sporting projectnya gitu kan. Nah, dilihat dulu sporting projectnya seperti itu. Seperti apa gitu kan. Harus ada assessment. Assessmentnya tuh mencakup semua lah. Manajemen klub, terus kemudian pemain, pelatih, sama bagaimana lu merancang strategi buat transfer. Sebenarnya itu kalau menurut gue ya 4 hal itu tersebut ya. Jadi kalau misalkan dari assessment tersebut Ten Hag nggak cocok buat rencana panjang ke depannya gitu kan, lo harus mikirnya panjang ke depan kan, bukan quick fix terus kan, bukan quick fix. Kalau misalkan nggak cocok ya udah silakan Ten Hag out. Tapi jangan sekarang ketika belum ada rencana apa-apa nih gitu. Tapi kita juga harus pikirkan soal nextnya nih. Akan menghadapi Bayern Munchen. Ini biasanya kalau untuk gini berusaha udah memenangi diatur laga nih ratingnya nih. Nah, kayak kan misalkan nih United misalkan menang 2-0 lawan Bayern Munchen. Nah, Terus di sana Copenhagen dan Galatasaray 1-1. imbang. Menit 93 tiba-tiba Galatasaray nyetak gol. Lah kagak Copenhagen. loh. Akhirnya lolos tapi ke Europa League. anjing. Tapi gimana lu ngeliat Dex menghadapi Bayern Munchen yang abis dibantai juga sama Frankfurt? Kan gue bilang di tweet gue optimis top 4 tapi di UCL. Ya, optimis top 4 di UCL. Berarti juru kunci dong, Ros. Kan lihatnya lawan Bayern Munchen yang lagi kalah nih. Kesannya kan Bayern Munchen dulu yang main ya daripada Bayern Munchen dibantai lima. lagi 5-1. baru habis itu Man United. Kan ada optimisme gitu. Ternyata kalah dua-duanya. Gue ngerasa sih ya ini kalau lihat maksudnya MU menang lawan Bayern Munchen tuh bisa. Tapi lo sambil berharap di saat yang sama Galatasaray dan Copenhagen dua-duanya butuh menang juga. Enggak, tapi Imbang tuh kayak aneh. Enggak, maksud gue gini. Kan kalau ada hal di luar kontrol kita gak usah pikirin ya. Katanya kan fokus di hal yang bisa lu kontrol. Benar. Yaitu kemenangan lawan Bayern. Menang ke lawan Bayern. Menang. Kalau gue nih, gue kan malas buat pesimistis ya sebenarnya. Jadi kalau misal gini, gue tuh realistis, cuman realistisnya Old Trafford kan? Realistisnya adalah spektrumnya tuh kayak Old Trafford. realistisnya adalah spektrumnya tuh bukan kayak gue nggak bisa menang nih, udahlah gitu. Gue lebih milih kayak misalkan ngeliat kalau misalkan ini kejadian sama gue ya, realistis peluangnya susah, tapi berapa besar sih peluang gue? Dari peluang yang gue yang kecil ini, solusi apa yang bisa gue lihat gitu. Konkretnya gimana, Ros? Konkretnya, Ros. Jadi gue kami butuh konkretnya. gue ngecek nih Bayern ya. Bayern kan kemarin kita lagi muji tuh di episode sebelumnya bahwa Bayern sama Bayer Leverkusen nih defense monster kan di Bundesliga. Tapi kan dijebol Holland juga. Enggak, maksudnya di Bundesliga. Di Bundesliga. Bayer Leverkusen sama Bayern itu kan yang defense-nya paling sedikit kan. Sampai kemudian kebobolan 5 sama Eintracht Frankfurt gitu. Nah, sebenarnya si Thomas Tuchel tuh juga sama lagi disorot kayak Erik ten Hag. Jadi disorot juga sama fansnya si Thomas Tuchel tuh. Jadi pada pertandingan melawan Eintracht Frankfurt itu banyak banget pilihan taktikal sama setup formation yang dipertanyakan. Yang pertama, mainin Choupo-Moting di belakang Harry Kane. Ketika di bench lo punya Thomas Müller Matis Tel. sama Musiala di di bench. CAM-nya, di SS-nya. Iya. Jadi SS-nya itu yang dipakai adalah Choupo-Moting gitu. Nah, padahal lu punya Musiala, punya Thomas Müller gitu di bench gitu. Alasan apa dia? Itu yang dipertanyakan. Kenapa lu mainin kayak gitu? Terus kemudian ngepur lawan sih di Bundesliga. Musiala sama Thomas Müller pada pertandingan tersebut itu main setelah Bayern kebobolan 5 gol. Akhirnya bikin satu. Aneh gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Nyiapin lawan MU. Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah Bayern udah lolos. Itu tapi kan Bayern dihajar aja. Lawan Barcelona udah lolos dihajar. Pertanyaan kedua Bayern itu kalau ngadepin lawan yang punya struktur pressing bagus, Bayer Leverkusen, dan ternyata kemarin Eintracht Frankfurt itu struktur pressingnya juga oke. Makanya kemudian bingung kan dia mau ngembangin bola kemana. Itu Bayern pasti selalu kerepotan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin pressing, Man United bisa bagus, ya kan? Pertanyaannya sekarang, kalau kemudian pressingnya bagus, Man United kelemahannya adalah ketika lagi nggak megang bola, dan itu yang bisa dimanfaatin Bayern gitu. Nanti kita lihat. FYI dulu ya. Eintracht itu artinya United kan? Iya. Eintracht itu artinya United. Ya kan beda Frankfurt sama Manchester. Jadi sebenarnya pertemuan pertama di mana skornya 4-3 itu agak gambarin kelebihan dan kelemahannya masing-masing tim lah. Ini udah kelamaan nih MU nih, kita harus geser nih ya. Iya kan udah kelamaan ya. Kalau Liverpool ntar kita bahas ya. Nanti kan kita satu-satu dulu. Liverpoolan MU nih. Nah, ada yang juga perlu disorot itu tim-tim yang lagi ngotot banget ya. Bournemouth, Luton,
Everton. Walaupun Luton merepotkan dong ya. Luton ngalahin timnya enggak ya kan? Enggak, Liverpool seri, Arsenal menang tipis, Liverpool MU menang loh dia tipis. tuh pas lawan City Liverpool. menang tipis, ya kan. Tapi Fulham dan Everton nih, selain Bournemouth ya. Bournemouth kan bagus nih. Tapi Fulham dan Everton juga Fulham 5-0 2 kali loh. 5-0 2 kali ya. Iya, Dan tapi Everton juga clean sheet. tapi Fulham tuh bahkan kalah sama Man United ya. Everton juga Iya. ya kalah sama Man United dua-duanya. Jago tim Yang kita. padahal lagi Sorry. jelek-jelek kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin 4 tim itu lu harus ngelihat kasusnya Lawannya beda-beda juga. kalau gue pikir Lawan ya. nih. Luton emang ngerepotin tapi pada akhirnya ngadepin lawan yang punya pemain yang bisa jadi pembeda Iya gitu sih. ya. Itu Dengan Rice, Jack Grealish Betul, kemarin, itu- Luis Diaz. terus kemudian Iya, lawan iya, Liverpool iya. juga kan Oli gitu. Watkins, Nah, iya, makanya kemudian benar-benar. ketika ngadepin tim-tim yang punya Siapa apa? ya? Diego Dallo yang gol ini. Dalo ya? Lawan Gua- Luton tuh 1-0 doang kan? Iya, gue Kayaknya lupa. back deh kalau nggak salah. Gue lupa siapa. Apa enggak Brentford deh yang McTominay sundulan gitu. iya, itu. Jadi sebenarnya ketika menghadapi tim yang punya pemain bisa jadi pembeda gitu ya, mereka kesulitan. Kan waktu ngelawan United tuh kalau nggak salah si Anders Townsend ya Townsend. bilang kan sebenarnya ngadepin mereka tuh susah karena Lindelof penyetak gol. iya kan. Lindelof. Iya, makanya Back kan? iya, makanya ketika Iya, Anderson pasti wawancara ya, Atletik ya Anders Townsend diwawancarain sebenarnya ngadepin mereka tuh susah gitu. Kita udah bertahan mati-matian tapi mereka rotasi posisi melulu. Itu yang bikin kita pusing. Nah, dari situ lu bisa ngelihat sebenarnya Luton itu punya kebingungan sama tim yang bisa main cair gitu loh. Rotasi posisi pemain buat dapet ruang gitu. Pak Townsend bagus ya, dia asis ke ini kan Ross Barkley lawan Barkley, Arsenal. ya. Dia Iya. kemarin asis ke gawang City juga tuh. Nah, terus kalau Tapi gitu doang. misalkan Fulham sebenarnya di antara tim-tim itu yang gue lihat Fulham itu kayak di drill buat main sayapnya tuh oke. Marco Sebenarnya. Silva. Iya, Marco Silva terus ada Tom Kearney juga di sana kan, legend. Kalau Bournemouth tuh kemarin menang itu menurut gue kayak dikasih monggo mas, silakan menang. Lewat sini golnya lewat sini nih gawang ini. Udah Mas menanginnya dulu biar semua Gitu orang loh, maksudnya jadi ngebully United pas lawan Liverpool kasusnya jago. beda-beda. Jadi 4 itu akan Biar pelatih basket disorot Mas. Oh gitu. iya. Iraola. Bener Kan Xabi Alonso. Si siapa lagi? Emery basket, Iraola basket. Bener. Tapi dari 4 itu berarti apakah kita sepakat semua kalau Fulham yang akan di atas 4 itu Bournemouth, Fulham, Fulham Luton, lagi di Everton. atas sih. Fulham kalau gue lihat juga ada tambahannya Raul Jimenez juga lagi gacor juga sih. Karena- Di 2 pertandingan itu. Iya, karena Tapi sebenarnya Everton juga harus diwaspadai loh. nah, kalau Everton tuh kalau menurut gue yang tadi gue bilang di awal ya, the power of kepepet aja. Jadi kalau nggak ada urgensi dia balik lagi. Kalau ini kan dia yang penting aman dulu nih, keluar nih. Kalau lihat di ini urutan 17, 17 sekarang. poinnya 13 udah. Lu kalau lu kalah juga nggak dikejar juga tuh sama Luton sama Aman. Iya. ini kan. Oke. Lawan Chelsea jelas Chelsea emang agak lagi Berantakan error juga. gitu. Chelsea kalah. Jadi ketolong fixtures juga. Nah, lawan Newcastle bener, capek bener. Newcastle. Oke. Intensity-nya lagi drop. Oke. Gitu loh. Cedera. Karena abis ini lawannya Burnley lah Nah. saingannya. Abis itu lawannya Spurs sih. 28 Desember lawannya Everton, tanggal 30 lawannya Wolves. Ya anjir, 2 hari capek banget nih. Itu tuh pasti ya festive datang period ya Desember, Boxing Day. Nah itu tim-tim kejutan bisa bilang di Liga Inggris. Kalau di Liga Spanyol gue gak tahu ini masih kejutan apa enggak. Karena sekarang ada di puncak klasemen yaitu Girona. Yang mengalahkan Barcelona 4-2, 4-3 ya? 24. Ini aturan ada Waldo. 2-4 harus ada Waldo ya. Tapi Waldo soalnya imbang Gatel juga. dia. Lawan Gatel Betis dia dia. seri. Iya. Jadi dia gak bisa Oh iya, jual Real banget. Madrid, Betis Tapi Jude seri. Bellingham golin lagi lawan Betis. Tapi kita ngomongin soal Girona nih ya. Ini Barcelona kalah nih. Maksud gue Girona kan, Waldo kan bilang, ya kan, itu ada Deli Blind lagi. Yang dipuji sama Aun ya di Ada tweetnya. Stuani, Iya, iya. ada juga siapa tuh bek kirinya tuh. Jadi emang Ukraina siapa? kayaknya dia Ukraina. sebenarnya kan kalau misalkan Iya, ada. ngelihat tim-tim mediocre jadi mengejutkan tuh lu either dua. Apakah tim mediocre ini mainnya reaktif Bagus. banget atau Atau lunya negatif yang- gitu ya? Lunya Kayak bobrok. Union Berlin musim kemarin itu sebenarnya kan kalau lu liatin mainnya mereka harus bosen banget lah gitu. Girona di sisi lain itu emang rapi sih. Progresif menurut gue. Progresif juga Cair. gitu. Jadi emang lu bisa harus ketika ada tim kejutan naik tuh bisa dua itu antara kayak Union Berlin atau kayak Girona gitu. Tapi gua Madridnya pikir. bisa ngalahin Girona loh. Barcelona Enggak, di kanan Barcelona malah. itu kemarin kalah menurut gue karena error Barcelona sendiri sih. Empat-empatnya semuanya error loh. Oh iya, dari, iya. dari lini Golnya. belakangnya terutama siapa tuh yang di kanan tuh gue lupa Araujo apa? Iya, iya. Seharusnya nggak di situ Iya, iya, terus iya. posisinya bingung makin bingung pas babak kedua juga. Jadi gue ngerasa 4 gol itu tuh gara-gara kesalahan Barcelona. Selain itu sebenarnya permainan Barcelona udah bagus sih. Salah penyerangan juga bagus mereka. Jadi sebenarnya dibilang mengejutkan, iya mengejutkan bukan secara skor terus kemudian Barcelona kalah gitu. Tapi gue lihat Barcelona tuh emang punya modal buat menang ketika ngeliat mainnya mereka gitu. Terus gue kan ngecek status untuk mastiin apa yang gue lihat di lapangan gitu. Jadi sebenarnya Barcelona itu sering banget menang XG atas lawannya, tapi kemudian
golnya tuh lebih sedikit dari XG yang mereka hasilkan gitu. Jadi kualitas peluangnya udah bagus, tapi gol yang mereka hasilkan di bawahnya XG itu. Barcelona tuh gitu. Itu kejadian pas lagi ngelawan Girona kemarin, sama pas menang 1-0 sama Atletico Madrid kalau tidak salah ya. Nah, itu kelemahan Barcelona. Jadi nggak klinis gitu loh. Di sisi lain, mereka tuh sering banget kebobolan sama lawan-lawan yang XG-nya rendah. Jadi lawannya ini peluangnya nggak terlalu bagus gitu ya secara kualitas. Tapi somehow lawan-lawannya itu bisa nyetak gol ke gawangnya Barcelona. Itu kejadian pas lagi lawan Granada sama Real Madrid dan Girona kemarin sebetulnya. Sebenarnya gitu. dari musim lalu sih Ros. Iya. Iya kan? Cuma bedanya musim lalu 1-0 1-0. Sama lo sampai di level di mana saat ini Lewandowski dipertanyakan maksudnya. Nah, itu udah paling aneh sih. Lo kayak 4, 5, 6 tahun, 7 tahun lalu lah. Berturut-turut Lewandowski itu selalu kayak ya Anda bosnya gitu. Sekarang dipertanyakan lu gimana sih gitu. Nah, itu. Berarti kan ini saatnya kita mempertanyakan Xavi Hernandez sebagai pelatih gitu. Ya kan? Ya dan walaupun menang 1-0 kalau kita sedikit bahas Serie A juga Juve 1-0 lagi lawan Napoli. Tapi kan bagi Allegri masterclass. Ya itu udah segitu lah. 3 poin. Yang penting menang konsisten, bisa juara Liga, ya kan? Inter kan tim yang paling lengkap bisa dibilang nih, 4-0 menangnya. Milan kalah, Milan. Apa namanya? Mukti itu Kasartado. Kasar tadi. Iya, Kasar tadi dibilang. Milan kalah sama Atalanta 3-2 ya. Iya. Calabria kartu merah dan gol dari Muriel. Menit akhir. Itu dia. Hasil-hasil Serie A yang begitu aja. Iya, Milan gitu aja. Lagi, Gitu-gitu Inter menang aja. bantai, Juve 1-0. Itu Iya, sama tuh. udah. Kita menatap UCL aja lah. Ya karena saya mau punya pesannya buat teman-teman saya ini, dari sebagai fans penutup nih. Manchester United. Sudah siapkah Anda menghadapi 2 tim yang akan melawan United, Bayern Munchen dan Liverpool? Sudah siapkah Anda mentalnya? Kalau Anda mentalnya siap, berarti Anda bukan sekedar sayang, tapi Anda cinta dengan Manchester United.